Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Iriana dengan NPM 2235210043. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai analisis laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Ukuran ini akan menggambarkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Biasanya laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan, yaitu antara pendapatan dan beban yang terkait. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan laba rugi yang meliputi 1. Analisis pendapatan, yang kedua analisis beban, yang ketiga laba kotor, dan yang terakhir laba rugi. Yang pertama kan ada analisis pendapatan, yaitu untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk mengukur pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada analisis beban, yang meliputi beban pokok penjualan, beban operasional, serta beban bunga dan pajak. Nah, yang merupakan beban diantaranya meliputi berbagai biaya seperti biaya produksi, gaji karyawan, sewa, biaya pemasaran, pajak, dan lainnya. Yang ketiga ada laba kotor. Laba ini merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode akuntansi. Yang keempat yaitu laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah semua beban termasuk bunga dan pajak dikurangi dari pendapatan, atau juga bisa disebut hasil dari pengurangan dari pendapatan dengan beban. Nah, laporan laba rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen badan usaha dalam hal menentukan strategi bisnis ke depannya, komparasi dengan laporan sebelumnya, hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Sisi lain dari laporan laba rugi yang pertama, yaitu untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan dan kerugian suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, membantu pemilik perusahaan menilai efektivitas pengeluaran. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi risiko-risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan, dan yang keempat sebagai tolak ukur untuk memantau kinerja perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.